Halo, sobat-sobat Tuhan Yesus, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 3 SMA. Selamat datang di channel Pakat Dadakan. Ini adalah video pembelajaran untuk kalian yang duduk di kelas SMA atau SMK dengan tema panggilan hidup berkeluarga. Mari kita lihat bersama-sama. Check it out. Sobat-sobat Tuhan Yesus, kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, kita akan menghayati panggilan hidup kita sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup kita. Juga kita dapat berperilaku bertanggung jawab pada panggilan hidup kita dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup kita. Untuk itu, maka kita dapat memahami panggilan hidup kita sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Dan tentu saja kita harus dapat melaksanakan panggilan hidup kita sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup kita tersebut. Nah, sobat-sobatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena kita mau membicarakan tentang hidup berkeluarga, maka kita perlu melihat tentang pandangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita tentang perkawinan. Ada 5 pandangan yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Pertama, ada pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini ada pandangan-pandangan tentang perkawinan yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang dianut, yang banyak dipikirkan tentang perkawinan di tengah masyarakat tradisional. Intinya ada pada satu kata, yaitu ikatan. Perkawinan itu pada umumnya merupakan suatu ikatan. Nah, ikatan tersebut bukan hanya mengikat satu orang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat keluarganya si laki-laki dengan keluarganya si perempuan. Nah, ketika si laki-laki dengan si perempuan terikat dalam suatu perkawinan, kerabat mereka terikat dalam suatu hubungan tertentu yang muncul karena ikatan perkawinan si laki-laki dan perempuan tersebut. Yang kedua, pandangan sosial, pandangan sosiologis. Menurut ilmu sosiologi, kata kuncinya ada pada kata persekutuan hidup. Persekutuan. Persekutuan itu menyatukan hidup seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nah, maka perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup. Dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhan sebagai manusia, sebagai suami dan istri, dan sebagai bapak dan sebagai ibu. Lalu yang ketiga, pandangan hukum. Bagaimana hukum melihat perkawinan? Kata kuncinya ada pada kata perjanjian. Perjanjian. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian seorang pria dengan seorang wanita, di mana mereka saling berjanji untuk hidup bersama, dan janji itu disampaikan di depan masyarakat, agama, dan masyarakat negara. Ketika di depan masyarakat agama itulah kemudian dikenal istilah sakramen perkawinan, berkat nikah, ijab kabul juga. Nah, sementara janji di hadapan masyarakat negara itu diwakilkan pada
kalau bagi yang Katolik itu di kantor catatan sipil, di mana kita mencatatkan perkawinan kita di hadapan negara dan kita mendapatkan surat akte nikah dari negara. Nah, di mana perjanjian ini tentu saja membutuhkan saksi-saksi. Yang keempat, ada pandangan antropologis. Perkawinan itu memiliki satu kata kunci juga, yaitu tadi persekutuan, tapi kalau di dalam pandangan sosial itu persekutuan hidup, nah antropologis melihatnya sebagai persekutuan cinta. Apa yang disatukan adalah cinta seorang laki-laki dengan cinta seorang perempuan. Hidup perkawinan dimulai dari cinta dan akan berkembang atas dasar cinta. Nah, yang kelima, kita rangkum menjadi satu pandangan umum. Maka dari 4 pandangan sebelumnya, kita ambil kata-kata kuncinya menjadi satu kesatuan pandangan, atau dengan kata lain bisa kita lihat bahwa perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terjadi karena persetujuan pribadi dan tidak dapat ditarik kembali, dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai pasutri, pasangan suami istri, dan kepada pembangunan keluarga, di mana persekutuan itu menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin diceraikan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Nah, pandangan umum inilah yang dipakai, yang dianut dalam masyarakat Katolik. Nah, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, bagaimana makna keluarga? Dalam arti luas, keluarga bisa dilihat sebagai persekutuan. Makna keluarga itu ada persatuan antara keluarga inti, di mana di situ ada ayah dan ibu plus anak, ditambah dengan keluarga besar, mertua, sanak keluarga, saudara kerabat, yang secara emosi dan sosial mempunyai ikatan. Maka ketika ada perkawinan, kita kenal dengan istilah ipar. Saudara menjadi saudara ipar, orang tua itu menjadi mertua. Yang berikutnya, keluarga juga bisa bermakna sebagai kesatuan sosial. Keluarga tidak harus melulu berdasarkan hubungan biologis atau darah. Jelas, hubungan darah pasti keluarga. Tapi juga berdasarkan ekonomi. Ada orang yang terikat menjadi keluarga secara ekonomi. Di tempat kerja menjadi sebuah keluarga. Berdasarkan emosional, menjadi keluarga besar pecinta Barcelona. Menjadi keluarga berdasarkan rohani. Contohnya, menjadi keluarga Allah. Secara rohani beriman pada Allah, kemudian merasa menjadi sebuah keluarga besar, di mana kemudian keluarga-keluarga itu bertujuan mendidik anak-anaknya sebagai anggota masyarakat luas. Makna keluarga berikutnya adalah keluarga itu adalah sel kehidupan masyarakat atau masyarakat kecil, di mana masyarakat yang ada itu terbentuk dari keluarga-keluarga. Di masyarakat umum, keluarga membentuk sebuah RT, rukun tetangga. RT yang dari keluarga-keluarga tadi kemudian menjadi RW. RW menjadi kelurahan. Kelurahan menjadi kecamatan. Begitu seterusnya. Nah, di dalam masyarakat gereja,
keluarga besar Katolik itu juga sama ya. Keluarga-keluarga kecil, keluarga-keluarga kita itu menjadi sel masyarakat terkecil, di mana keluarga-keluarga membentuk sebuah komunitas basis gereja, KBG. Dan KBG itu kemudian berkumpul, KBG itu menjadi sebuah paroki. Dan paroki membentuk keuskupan yang menjadi sel keluarga, menjadi sel gereja. Makna yang berikut, keluarga itu menjadi tempat yang utama dan pertama bagi pendidikan anak-anak. Ya, namanya anak-anak itu tumbuhnya di keluarga. Tempat yang pertama anak-anak dididik adalah keluarga. Apa pendidikan pertama? Tentu saja belajar berjalan, belajar bicara, belajar memilih barang, belajar menyayangi, mencintai. Itu semua didapat dalam keluarga. Dan itu disebut tempat yang pertama bagi pendidikan anak. Bagaimana dengan tempat yang utama? Keluarga menjadi tempat yang utama. Ketika anak-anak sudah tumbuh lebih besar, anak-anak kemudian belajar di tempat lain, entah itu secara formal, non-formal, informal, keluarga tetap menjadi tempat yang utama bagi pendidikan anak-anak. Di mana tempat-tempat yang lain itu hanya mendukung keluarga dalam mendidik anak-anak. Contohnya sekolah. Sekolah itu pendukung keluarga dalam mendidik anak-anak. Keluarga tidak mampu memberikan pendidikan secara formal, pelajaran matematika, fisika, biologi. Keluarga tidak sanggup itu. Maka dibutuhkan tempat yang dapat membantu. Itu kita kenal dengan contohnya itu sekolah. Ketika sekolah merasa tidak sanggup, maka sang anak dikembalikan pada keluarga. Tetap dikembalikan pada keluarga. Sekolah bertanggung jawab pada keluarga. Ketika menyerah juga mengembalikan pada keluarga. Maka keluarga itu tetap menjadi tempat yang utama. Sebagai tempat yang utama, tidak bisa keluarga kemudian lepas tangan. Aku sudah sekolahkan anakku di tempat yang mahal. Maka sudah, biarkan saja dia. No, tidak bisa. Nah, sobat-sobat dalam kasih Tuhan, bagaimana perkawinan harus kita lihat dalam tradisi Katolik. Nah, untuk itu maka kita akan melihat dalam konteks landasan biblis, landasan kitab suci tentang perkawinan dalam iman Katolik. Kita mulai dari poin yang pertama, dari kitab suci Perjanjian Lama. Dari kitab yang pertama. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 dan juga kitab Kejadian bab 2 ayat 20 sampai dengan ayat 24, itu Adam dan Hawa, kisah mereka menunjukkan bahwa persatuan pria dan wanita itu telah direncanakan oleh Allah sejak awal mula, sesuai dengan perintah beranak cucu dan kuasailah bumi. Memang di awal-awalnya Adam duluan, baru kemudian Allah melihat bahwa Adam membutuhkan penolong yang sepadan. Tapi dalam konteks ini bisa dilihat bahwa Hawa sudah muncul dalam kisah manusia yang pertama, si Adam. Nah, persatuan pria dan wanita itu telah direncanakan sejak awal mula. Nah, baru setelah Adam menemukan penolong yang sepadan, muncullah perintah beranak cucu dan kuasailah bumi. Itu landasan pertama dalam kisah pertama dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Maka di kemudian teks-teks kitab suci mengarah pada poin yang kedua, bahwa perkawinan
ya, terutama perkawinan yang diimani dipersatukan oleh Allah, itu haruslah menjadi perkawinan yang monogami. Apa yang dimaksud monogami? Antara seorang dengan seorang. Seorang pria menikah dengan seorang perempuan. Harus menikah antara lawan jenis, harus menikah antara satu dengan satu. Dan perkawinan itu mempunyai sifat tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini bisa kita temukan dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6, dan juga bisa juga kita bandingkan dengan Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9. Poin ketiga. Manusia diciptakan sesuai citra Allah untuk dapat menggambarkan kasih Allah. Kasih Allah yang dimaksud adalah kasih dalam Trinitas, kesatuan Allah Tritunggal, yang merupakan misteri yang tidak terselami dalamnya. Namun misteri ini direncanakan Allah untuk digambarkan dalam dunia, yaitu lewat hubungan suami istri, agar dunia dapat sedikit menyelami misteri kasih Allah. Manusia yang sejak awal dikisahkan dalam Adam dan Hawa, sudah kita lihat bahwa kita sejak awal mula penciptaan diciptakan sebagai citra Allah. Citra Allah, gambaran Allah. Gambaran apa yang mau kita gambarkan? Bukan gambaran fisik Allah, bahwa Allah itu seperti rupa ini, rupa itu. Bukan, tetapi citra tentang kasih Allah. Citra tentang sifat Allah. Nah, sifat Allah, kasih Allah itu salah satu nampak bukan hanya dalam diri pribadi manusia, tetapi juga nampak dalam persekutuan perkawinan suami dan istri. Nah, lewat persekutuan suami istri, dunia diharapkan juga dapat melihat tentang kasih Allah. Maka melihat bagaimana Allah mengampuni dapat dilihat dalam hubungan suami istri. Bagaimana Allah saling mengasihi dapat dilihat dalam hubungan suami istri. Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain harus nampak dalam hubungan suami istri. Maka dunia dapat menyelami misteri Allah lewat kita sebagai citra. Poin yang berikut, keempat. Perkawinan itu juga menggambarkan hubungan kasih Allah dengan umatnya. Ada beberapa teks, ada kitab Yehezkiel bab 16 ayat 3 sampai 14, ada kitab Yesaya bab 54 ayat 6 dan seterusnya, bab 62 ayat 4 dan seterusnya. Itu teks-teks yang mau menggambarkan hubungan kasih Allah dengan umatnya. Nah, perkawinan itu seperti tadi sudah dijelaskan pada poin ketiga, harus menggambarkan hubungan itu. Ketika Allah mengampuni manusia yang berdosa, suami dan istri, suami mengampuni istri atas kesalahan-kesalahan kecilnya dan besarnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Hubungan Allah dengan umatnya ketika umatnya membalelo, membelot, berkhianat, menjauhi Allah, memilih menyembah Allah yang lain, Allah tetap setia. Nah, hubungan itu juga harus nampak pada hubungan suami istri. Poin yang berikutnya, di dalam kitab suci perjanjian baru, meskipun tadi kita sudah singgung, Yesus mengangkat perkawinan sebagai gambaran hubungan kasihnya kepada gerejanya. Kasih Yesus kepada gereja yang didirikan olehnya, Yesus. Maka
Hubungan Kristus dengan gereja itu seperti suami dan istri. Suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban dan menguduskan istrinya, seperti halnya Yesus yang mengasihi, berkorban dan menguduskan manusia. Istri dipanggil untuk mentaati suami, seperti gereja mentaati Kristus sang kepala. Bandingkan dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Berikutnya, kesatuan antara Kristus dan gerejanya menjadi inti dari setiap sakramen. Kesatuan Kristus dan gereja menjadi inti setiap sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda kehadiran Allah. Karena sakramen pada dasarnya membawa manusia ke dalam persatuan yang mendalam dengan Allah. Di dalam sakramen Allah hadir. Allah hadir. Allah itu bagaimana? Nah, tadi Allah itu penuh kasih. Nah, penuh kasih itu, Allah yang adalah kasih itu hadir lewat sakramen. Nah, maka ketika manusia menerima sakramen, manusia hidup dalam sakramen, maka seharusnya Allah hadir dalam diri manusia. Kesatuan antara Kristus dan gerejanya menjadi inti. Nah, begitu juga perkawinan Katolik. Harus dilihat Allah hadir dalam perkawinan Katolik. Karena perkawinan Katolik nilainya adalah sakramental. Bernilai sakramen. Di mana dalam perkawinan Katolik kita mengimani, kita percaya Allah hadir dalam perkawinan itu. Allah hadir dalam diri suami, dilihat oleh istri. Allah hadir dalam istri, dilihat oleh suami. Maka hubungan mereka dipersatukan oleh Allah. Dan juga mereka pun semakin bersatu dengan Allah. Keagungan perkawinan bukan berarti semua orang terpanggil untuk hidup menikah. Nah, itu perlu kita catat ya. Perlu kita camkan. Bahwa meskipun perkawinan itu memiliki nilai yang sangat agung, dilihat dalam iman Katolik, tapi bukan berarti semua orang dipanggil untuk menikah. Melainkan justru panggilan untuk hidup selibat demi kerajaan Allah merupakan kesempurnaan perwujudan gambaran kasih Allah yang bebas, setia, total, dan menghasilkan banyak buah. Bisa dilihat pada Injil Matius bab 19 ayat 12 dan ayat 29. Jadi meskipun perkawinan itu nilainya agung di hadapan Allah, tapi ada panggilan lain yang juga merupakan suatu kesempurnaan panggilan, kesempurnaan perwujudan gambaran kasih Allah, yaitu hidup selibat. Apa itu hidup selibat? Hidup yang tidak menikah, tapi perlu dicatat demi kerajaan Allah. Tidak menikah demi kerajaan Allah itu adalah kesempurnaan perwujudan gambaran kasih. Contohnya siapa? Tentu saja kita tahu bersama ada pastor, suster, bruder. Itu yang memilih untuk hidup selibat demi kerajaan Allah. Terakhir, bahkan akhir zaman pun digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Kitab Wahyu bab 19 ayat 7 sampai 9. Yang artinya tujuan akhir hidup manusia adalah persatuan dengan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah bersatu dengan Tuhan. Masuk surga, kata guru-guru sekolah. Misteri ini diungkap sedemikian oleh sakramen perkawinan yang bisa kita simpulkan membawa dua akibat. Agar kita semakin mengagumi kasih Allah dan memperoleh gambaran akan kasih Allah dari Tuhan. Lewat perkawinan kita semakin mengagumi kasih Allah. Akibat yang kedua,
agar kita mengambil bagian dalam perwujudan kasih Allah seturut dengan panggilan hidup kita masing-masing. Jadi kalau akibat pertama kita semakin mengagumi Allah, mengagumi kasih Allah, akibat yang kedua itu menjadi konsekuensi bagi kita yang mengagumi kasih Allah tadi. Kalau kita sudah kagum pada kasih Allah, kita harus ambil bagian dalam perwujudan kasih Allah. Maksudnya kita menjadi tangannya, kita menyebarkan kasih di sekitar kita. Kita menjadi citra, gambaran bahwa Allah itu mengasihi manusia. Nah, sobat-sobat Kristus, pada gambar ini bisa kita lihat sebuah keluarga yang bahagia, ayah, ibu, dengan 2 orang anak yang sedang bergembira. Sebuah perkawinan bukan hanya Katolik bisa mencapai tujuan perkawinan yang seperti ini, di mana mereka berbahagia. Tetapi perkawinan Katolik, kehidupan bahagia itu menjadi lebih bermakna, menjadi berarti ketika dilandasi perkawinan tadi, keluarga tadi dilandasi dalam sebuah sakramen, disatukan dalam sebuah sakramen perkawinan. Dimana kalau kita callback tadi, perkawinan itu ada perjanjian di hadapan masyarakat agama dan masyarakat negara. Nah, pasangan Katolik itu mengucapkan janjinya di hadapan Allah lewat sakramen perkawinan dan disaksikan oleh pejabat gereja, yaitu imam atau pastor. Ya. Barulah perkawinan Katolik itu menjadi lebih berarti dan bermakna. Hakikat spiritual perkawinan. Keluarga itu, hidup berkeluarga itu merupakan sebuah peristiwa iman, di mana daya rohani sangat berpengaruh di dalamnya. Ingat ya, ini konteksnya spiritual iman Katolik. Hidup berkeluarga, memutuskan hidup berkeluarga itu ada peristiwa iman. Kita mengimani bahwa kita dipanggil untuk hidup berkeluarga. Daya rohani. Cinta adalah sebuah pengalaman personal. Semua orang memiliki cinta dan punya pengalaman personal, di mana cinta tadi memiliki nilai adikodrati dan misteri. Cinta yang mempertemukan pria dan wanita merupakan benih, rencana atau panggilan yang perlu dibina dan dipupuk. Dibina dan dipupuk agar cinta tadi bisa mencapai kematangan menuju kepenuhannya dalam perkawinan. Maka pasangan Katolik yang mau menikah harus dibina. Dibina lewat, kalau di Keuskupan Pangkep Pinang kita masih menggunakan istilah khusus persiapan perkawinan. Di Keuskupan Agung Jakarta dikenal dengan MRT, membangun rumah tangga kalau tidak salah. Nah, hakikat spiritual keluarga itu harus dibangun atas dasar cinta. Cinta adalah dasar hidup berkeluarga. Syarat utama, syarat esensi dalam membangun persekutuan hidup atau keluarga adalah cinta. Perkawinan itu mengandaikan komitmen untuk bersatu jiwa dan raga. Nah, komitmen itu harus didasari oleh cinta. Meskipun untuk hidup berkeluarga tidak cukup hanya dengan cinta, ya. Perlu
faktor-faktor lain. Tetapi faktor utama, syarat utama bahwa perkawinan itu bisa berlangsung adalah cinta. Bahwa seorang pria itu mencintai seorang wanita dan si wanita tersebut juga mencintai si pria tersebut. Menanggapi panggilan Tuhan itu juga menjadi hakikat sebuah perkawinan Katolik. Perkawinan itu adalah lembaga dari Allah yang bermaksud menetapkan rencana kasih-Nya dalam diri manusia. Perkawinan untuk memenuhi panggilan Allah yang bernilai adikodrati, bukan sekedar kepenuhan tuntutan kodrat alam. Maksudnya, ya, ada orang yang melihat bahwa nikah itu ya tuntutan. Kalau tidak menikah, orang tua sibuk. Menikah itu ya tuntutan. Kenapa? Kalau tidak nikah, ditanya, kapan kawin? Sebuah perkawinan Katolik melihat bahwa perkawinannya bukan karena sekedar kepenuhan tuntutan kodrat alam, tapi mereka melangsungkan perkawinan, mereka berkomitmen membangun perkawinan, itu menjadi perwujudan iman mereka dalam menanggapi panggilan Tuhan. Bahwa cinta mereka harus dipersatukan dalam hidup berkeluarga di hadapan Tuhan. Makna sakramental perkawinan. Lewat sakramen perkawinan, suami istri menerima kehadiran Allah dengan rahmat-Nya yang berlimpah. Lewat sakramen, Allah hadir. Ketika Allah hadir, Allah menguduskan mereka berdua. Ketika Allah hadir, Allah menyempurnakan cinta dan mempersatukan hidup mereka. Ketika Allah hadir, Allah membimbing, Allah mendampingi mereka. Agar bukan hanya mereka semakin dekat satu sama lain, tetapi juga semakin dekat dengan Tuhan. Maka konsekuensinya, kembali tadi, bahwa suami istri menjadi tanda kehadiran cinta kasih Allah satu sama lain. Seluruh anggota keluarga dan keluarga-keluarga di sekitarnya. Allah menjadi citra Allah. Suami istri menjadi citra Allah. Maka hendaknya keluarga Kristiani menjadi bait Allah, di mana bait Allah, keluarga Kristiani menjadi tempat roh kasih Allah yang menyatukan mereka tetap ada, tetap bersama mereka. Nah, sama seperti hidup manusia, seperti hidup kita sebagai orang Katolik yang dihidupi dalam sakramen Ekaristi, begitu juga perkawinan. Perkawinan juga dihidupi dalam sakramen Ekaristi. Maka tidak cukup hanya dengan menerima sakramen perkawinan dan diakhiri dengan sakramen Ekaristi dalam misa. Tidak cukup, tetapi perlu senantiasa terus-menerus berkelanjutan. Keluarga menimba makanan rohani, menimba sumber tenaga rohaninya dalam sakramen Ekaristi. Maka bait Allah, di mana roh kasih Allah menyatukan mereka, itu akan tetap hidup bersama mereka. Keluarga sebagai gereja mini itu menjadi hakikat spiritual juga. Sebuah keluarga Kristiani perlu menampilkan corak kehidupan gereja perdana dalam persatuan historis dengan Yesus. Bagaimana corak kehidupan gereja perdana bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, di mana mereka hidup sehati sejiwa, saling berbagi. Maka konsekuensinya seperti apa? Keluarga Kristiani harus menjadi rukun hidup sekaligus rukun iman.
Bagaimana kemudian, kalau tadi sudah kita lihat hakikat spiritual perkawinan Katolik, sekarang hakikat sosial perkawinan Katolik. Hakikat sosial. Perkawinan dalam iman Katolik itu merupakan persekutuan hidup dan cinta. Persekutuan hidup dan cinta. Konsekuensi, karena keluarga itu ada persekutuan hidup dan cinta, perkawinan yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan lahir dan batin ini harus mencakup seluruh aspek hidup, jiwa, raga, dan spiritual. Nah, persekutuan hidup ini memiliki sifat monogam dan tak terceraikan. Kesatuan dalam cinta yang eksklusif hanya dapat terwujud dalam ikatan antara satu orang pria dengan seorang wanita. Monogam dan berlangsung seumur hidup atau tidak terceraikan oleh manusia. Tujuan pernikahan adalah membantu satu sama lain dan membiarkan diri dibantu oleh pasangan dalam perjalanan hidup menuju kebahagiaan. Intinya, bahwa perkawinan diarahkan untuk mengembangkan dan memurnikan cinta kasih suami istri satu sama lain. Oke, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Anak bukanlah tujuan mutlak perkawinan. Anak hanyalah sekedar indikator perkembangan cinta yang paling nyata. Jadi sekali lagi ya, kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan, kesetiaan, dan keutuhan adalah tanda-tanda otentik cinta suami istri sungguh hidup dan berkembang semakin murni. Anak penting, tetapi tanpa kehadiran anak bukan berarti kemudian cinta yang mereka sodorkan sebelum perkawinan, sebelum menerima sakramen perkawinan itu boleh menjadi alasan bahwa keluarga mereka tidak bisa bahagia. Nilai sosial dan legal sebuah keluarga juga memetik dari yang sudah dijelaskan di awal, bahwa keluarga adalah sel masyarakat yang pertama yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Maka peran keluarga sangat besar bagi pembangunan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Meskipun peran keluarga itu besar bagi pembangunan masyarakat, masyarakat sendiri yang lebih luas itu juga harus mengabdi pada kepentingan keluarga dan bersama keluarga mengabdi kepentingan martabat manusia. Maka sebuah perkawinan semuanya itu perlu diatur dengan undang-undang agar eksistensinya mendapat perlindungan secara hukum legal. Sebuah perkawinan menjadi legal. Perlu diingat bahwa pernikahan itu bukan hanya masalah hukum, melainkan masalah hidup dan masa depan. Jadi bagi umat Kristiani perkawinan sipil tidak cukup karena mengabaikan nilai spiritual. Apa maksudnya? Ya, gereja juga punya hukum, tetapi pernikahan bukan hanya masalah hukum. Kenapa gereja kemudian melihat bahwa sifat gereja harus monogam dan tidak terceraikan? Ya, masalahnya bukan masalah hukum bahwa boleh bercerai atau tidak boleh bercerai, tetapi juga masalah hidup dan juga masalah masa depan. Di mana dalam konteks iman Katolik, perceraian itu merupakan sesuatu yang menolak, sesuatu yang melanggar kehendak. Apa kehendak Tuhan? Bahwa perkawinan itu tidak dapat terceraikan. Begitu juga yang memiliki banyak istri atau memiliki banyak suami. Nah, sobat-sobat Tuhan Yesus,
Perkawinan umat Katolik, bagaimana teknisnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana lain-lainnya, akan kita bahas bersama di video pembelajaran yang berikutnya. Maka stay tune di channel Pakat Dadakan. Ciao, Tuhan memberkati.